hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena lalai. Ini adalah kondisi kebanyakan kaum muslimin. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi kafir. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ya, di antaranya adalah al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Pemisah antara kita dan kekafiran adalah salat. Ya, faman tarakahu faqad kafar atau asyraka dalam riwayat yang lain. Ya. Nah, ini pendapat sebahagian ulama. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa orang ini tidak dihukumi kafir. Dia tetap muslim. Dalam hal ini mereka juga berdalil dengan beberapa hujah dan argumentasi. Di antaranya adalah orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya, artinya apa? Mereka tidak kafir. Kalau kafir kan nggak akan mungkin masuk surga. Dikeluarkannya orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah keimanan dan dalil-dalil yang lain. Ya. Dan meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ini, ya, para pelaku dosa besar ini akan diampuni oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga setelah dapat hukuman. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, ya, akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Setelah menjalani hukuman, ya, berapa lama? Hanya Allah yang tahu berapa lama. Karena semuanya terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah yang diceritakan oleh Nabi, seorang laki-laki yang menjadi penghuni surga terakhir. Dia merasa surga itu sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat baginya sebuah pohon yang kecil. Setelah dia dikeluarkan dari neraka ini, ya, gambarannya surga itu penuh. Setelah dia dikeluarkan dari neraka, dibuat baginya sebatang pohon. Maka dia minta kepada Allah agar didekatkan kepada pohon kecil itu. Allah mengabulkannya. Dan orang ini mengatakan, ya Allah, aku tidak akan meminta selain itu setelahnya. Ya, dikabulkan permohonannya. Diberi dia izin untuk berteduh di bawah pohon kecil itu. Setelah dia berteduh di bawah pohon kecil ini, ternyata Allah buat pohon yang lebih besar. Gak jauh dari situ. Dia lihat pohon itu lebih rindang, kayaknya lebih adem. Ya, maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku, sampaikanlah aku ke pohon itu. Aku tidak akan meminta kepadamu setelah itu. Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Didekatkan dia ke pohon yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Lalu setelah dia di pohon itu, dia lihat di sana ada pohon yang jauh lebih besar, lebih rindang, lebih tinggi. Dia minta lagi. Ya. Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku ke pohon itu. Aku tidak akan minta. Coba lihat, dah berkali-kali dia, ya, meminta dan berjanji tidak akan minta, tapi terus minta, kan begitu, ya. Itu anak Adam itu. Ya, manusia. Didekatkan dia ke pohon yang lebih besar rindang itu, kan gitu. Ternyata itu pohon dekat berhampiran dengan surga. Ya. Setelah dia sampai di pohon itu, dia dengar suara penghuni surga, suara-suara kenikmatan dari dalam surga. Ya. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku ke surga itu, ke pintunya. Enggak masuk pun enggak apa-apa. Pintunya. Ya, didekatkan dia ke pintu surga itu. Ya. Kemudian dia lihat surga itu. Dia merasa surga itu sudah penuh. Ya, maka dia pun, ya, yakin gak yakin, minta kepada, ya Allah, masukkanlah aku ke dalamnya. Ya. Maka Allah mempersilahkan dia untuk masuk. Dia mengatakan, ya Allah, surga sudah penuh. Bagaimana mungkin aku masuk jadi penghuninya? Kayaknya sudah penuh. Maka Allah mengatakan, bagimu seperti yang kamu minta dan, ya, yang semisalnya bersamanya.
Ya, nah demikian. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka Allah pun tertawa dan perawi yang menyampaikan tertawa dan sampai perawi terakhir. Ini namanya hadis musalsal. Akhirnya dia masuk ke dalam surga dan dialah orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Jadi ada para pelaku dosa besar yang akan dikeluarkan dari surga. Nah, sebagian ulama berpendapat dengan hadis-hadis seperti ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, mana yang rajih? Ya wallahu alam. Ya, apa yang kita saksikan ya dari dulu sampai sekarang ya, banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat ya, yang enggak sholat, tapi enggak ada di antara mereka yang difiraq dari istrinya. Kalau mereka kafir kan harus dipisah dari istrinya ya, atau istrinya dipisah dari suaminya, tapi enggak ada. Murtad ya bukan ahli kitab, beda itu. Ya, nggak ada. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat ini kalau mati nggak ada yang dikuburkan di perkuburan non muslim, ada. Kemudian prakteknya juga dari dulu sampai sekarang orang-orang yang meninggalkan sholat ini itu diurus jenazahnya menurut apa? Islam atau agama lain? Islam. Sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang orang-orang yang meninggalkan sholat tetap menerima warisan dan tetap mewarisi. Dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi ini yang berlaku ikhwan fillah ya. Jadi sepertinya pendapat ini mengarah kepada pendapat yang kedua, yaitu apa? Ya tidak dikafirkan secara mutlak kecuali satu kondisi. Yang mana dia diancam dengan hukuman mati oleh pihak yang berwenang, misalnya sultan atau waliul amri, dia tetap ngotot tidak mau sholat dengan ancaman hukuman mati itu. Maka ini kalau dia dihukum mati, dia mati kafir. Karena orang sudah diancam hukuman mati tetap nggak mau sholat, ini kalaulah bukan karena keyakinan bahwasanya ini sholat ini memang nggak wajib, nggak mungkin akan dilakukannya ya ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah itu yang disepakati oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab.